Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roro Florencia Dina dengan NIM akhir 140. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Peran Religiusitas pada Masa Remaja dan Kesehatan Reproduksi. Masa remaja merupakan fase penting dalam kehidupan, karena pada tahap ini seseorang mengalami banyak perubahan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Di masa ini, remaja tidak hanya sedang mencari jati diri, tetapi juga mulai menghadapi berbagai tantangan dan tekanan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dua hal yang sangat penting untuk dipahami adalah religiusitas dan kesehatan reproduksi. Religiusitas berperan sebagai pedoman dalam membentuk nilai, moral, serta kontrol diri. Sedangkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi membantu remaja menjaga diri dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Melalui presentasi ini, saya akan membahas pengertian religiusitas pada masa remaja, perannya dalam kehidupan remaja, serta kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Selanjutnya, apa itu religiusitas? Jadi, religiusitas adalah tingkat keyakinan, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan seseorang. Kemudian menurut tokoh psikologi, lebih tepatnya menurut Gordon Allport, religiusitas adalah orientasi seseorang terhadap agama yang tercermin dalam keyakinan, praktik ibadah, serta nilai yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Religiusitas memiliki peran yang sangat besar pada masa pertumbuhan remaja. Beberapa peran tersebut diantaranya: 1. Membentuk identitas diri. Religiusitas membantu remaja memahami nilai, keyakinan, dan tujuan hidup sebagai bagian dari proses pencarian jati diri. Peran yang kedua yaitu sebagai pedoman moral dan perilaku. Nilai agama menjadi acuan bagi remaja dalam membedakan perilaku yang baik dan yang buruk. Peran selanjutnya yaitu meningkatkan kontrol diri. Ajaran agama mendorong remaja untuk mengendalikan emosi dan perilaku agar tidak terjerumus pada tindakan yang negatif. Peran yang selanjutnya yaitu membantu mengatasi stres. Kegiatan religius seperti doa dan ibadah dapat memberikan ketenangan serta membantu remaja menghadapi tekanan hidup. Peran selanjutnya mendorong hubungan sosial yang positif. Aktivitas keagamaan membantu remaja membangun empati, kepedulian, dan hubungan sosial yang baik. Dan peran yang terakhir yaitu memberikan makna dan tujuan hidup. Religiusitas membantu remaja memahami arti kehidupan dan memberi arah dalam merencanakan masa depan. Setelah membahas mengenai religiusitas pada masa remaja, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi di masa remaja. Jadi, kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada masa remaja. Pada tahap ini, remaja mengalami berbagai perubahan biologis dan psikologis yang berkaitan dengan pubertas dan kematangan seksual. Pada slide sebelumnya sudah disinggung bahwa pada masa remaja terdapat dua perubahan. Yang pertama ada perubahan biologis dan yang kedua ada perubahan psikologis. Kali ini kita akan membahas mengenai perubahan biologis. Jadi, pada masa remaja terjadi perubahan biologis yang menandai kematangan reproduksi. Seperti yang pertama perubahan hormon, kemudian perkembangan organ reproduksi, selanjutnya menstruasi pada perempuan, mimpi basah pada laki-laki, dan perubahan bentuk tubuh. Setelah membahas mengenai perubahan biologis pada masa remaja, kali ini kita akan membahas perubahan psikologis pada masa remaja. Selain mengalami perubahan biologis, masa remaja juga ditandai dengan perubahan psikologis yang berkaitan dengan perkembangan seksual dan emosional. Perkembangan seksual dan emosional ini meliputi seperti mulai muncul ketertarikan pada lawan jenis, kemudian kesadaran terhadap perubahan tubuh dan penampilan, selanjutnya ada rasa ingin tahu tentang seksualitas meningkat, emosi yang lebih sensitif karena pengaruh hormon, dan mulai membentuk identitas dan peran gender. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah kesehatan reproduksi remaja. Di sini kita akan membahas mengenai apa saja yang menjadi masalah dalam kesehatan reproduksi remaja. Beberapa masalah yang dapat terjadi pada remaja antara lain seperti kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kemudian perilaku seksual berisiko, selanjutnya ada infeksi menular seksual atau IMS,
kemudian kehamilan pada usia remaja, dan kekerasan atau pelecehan seksual. Setelah kita mengetahui apa saja masalah kesehatan pada reproduksi remaja, kali ini kita harus mengetahui upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ reproduksi kita. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi seperti: satu, mendapat edukasi kesehatan reproduksi yang benar; yang kedua, menjaga kebersihan organ reproduksi; yang ketiga, menghindari perilaku seksual beresiko; dan menerapkan pola hidup yang sehat. Yang pastinya masih banyak sekali upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi. Namun yang saya sebutkan ini adalah hanya beberapa contohnya saja. Tidak terasa ternyata sudah sampai di penghujung materi atau di ujung pembahasan kita kali ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Kesimpulannya adalah, masa remaja merupakan tahap perkembangan yang dipengaruhi oleh berbagai aspek penting dalam kehidupan individu. Religiusitas berperan dalam membentuk nilai moral, kontrol diri, serta membantu remaja menemukan makna dan arah hidup. Sementara itu, kesehatan reproduksi berkaitan dengan perubahan biologis dan psikologis yang terjadi selama masa pubertas, serta penting untuk dipahami agar remaja mampu menjaga kesehatan dan perilakunya secara bertanggung jawab. Dengan adanya pemahaman religiusitas dan kesehatan reproduksi yang baik, remaja diharap dapat berkembang secara lebih sehat, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Itulah tadi beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai religiusitas dan kesehatan reproduksi pada masa remaja. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, berikut adalah daftar pustaka atau beberapa sumber yang saya peroleh untuk sebelumnya saya sampaikan menjadi materi kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're